Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Hari ini saya akan mencoba untuk menjelaskan bagaimana cara menentukan translasi dan refleksi pada materi geometri transformasi menggunakan aplikasi GeoGebra. Sebelum itu teman-teman, untuk melakukan translasi dan refleksi itu sendiri, teman-teman harus punya yang namanya aplikasi GeoGebra. Nah, kalau teman-teman belum punya, maka teman-teman bisa mendownloadnya pada Google Chrome atau peramban yang lain, di Mozilla juga bisa, pada website resmi GeoGebra. Nah, kemudian nanti teman-teman bisa klik di apps download. Nah, itu di sini teman-teman bisa pilih GeoGebra Classic 6. Nah, pada GeoGebra Classic 6 ini telah memuat 3D Calculator, Geometry, Chess Calculator, Graphing Calculator. Namun kalau misalnya teman-teman mau download salah satunya saja juga tidak apa-apa. Namun pada Classic 6 itu sudah memuat semuanya. Dan untuk penggunaan aplikasi ini bisa di-download secara gratis tanpa berbayar. Jadi silahkan di-download dan kita akan cobakan. Nah, berhubung saya sudah punya, maka akan saya buka aplikasinya di GeoGebra Classic 6. Nah, ini merupakan tampilan dari GeoGebra Classic 6 pada bagian input ini. Nah, itu teman-teman bisa masukkan mau formula-formula atau fungsi yang akan teman-teman ingin ketahui pada bagian lembar kerja ini. Nah, karena berhubung hari ini kita akan membahas translasi, kita berilah judul dulu ya. Teks. Nah, sebelum itu teman-teman harus tahu translasi itu apa. Translasi itu merupakan perpindahan suatu objek berdasarkan vektornya. Nah, jadi vektor itu adalah arah dari perpindahan suatu objek itu. Nah, objeknya apa saja? Itu bisa titik, garis, atau bidang. Nah, saya akan memberikan contoh bagaimana cara mentranslasikan titik, garis, maupun bidang. Nah, yang pertama itu titik. Titik itu bisa kita lakukan langsung menggunakan translate by vector. Nah, di sini kita pertama-tama tulis dulu atau klik dulu yang mana mau kita pilih titiknya. Kemudian kita buat vektornya. Nah, ini artinya dia bergeser ke kanan sejauh 2 dan ke atas sejauh 2 juga. Nah, apa di sini ya, di vektor U, di vektor B, C, di U sama dengan vektor B, C itu 2,2. Dan ini A aksennya, ini merupakan perpindahan dari titik A menjadi A aksen berdasarkan vektor. Nah, seperti itulah cara untuk menentukan translasi titik. Lalu bagaimana dengan garis? Yang garis ini mungkin agak sedikit berbeda saya mencontohkannya, berhubung karena laptop saya ada masalah, dia tidak bisa mentranslasikan. Nah, seperti ini saya beri contoh ya. Nah, kita pilih segmen. Nah, kemudian kita buatkan vektornya. Nah, seharusnya itu bisa langsung diklik di tools translate by vector ini, lalu kita tekan objeknya, kemudian kita tekan vektornya. Namun di sini pada laptop saya itu tidak bisa. Translate-nya, D aksen, E aksennya berada lagi di garis yang sama. Jadi cara saya mengakalinya, saya akan menginputkannya secara manual.
Nah, yang pertama kita tulis lagi, kita bikin vektornya. Nah, setelah itu kita input. Kita inputkan yang pertama kita tulis dulu translate. Nah, kita pilih translate object, vektor. Nah, objeknya itu kita pilih yang segmen, berarti F, vektornya V. Nah, jadi akan bisa terlihat F aksennya berada di sini. Nah, begitupun cara untuk poligon atau bidang. Itu pertama-tama kita buat dulu bidangnya. Kemudian juga kita buat vektor. Sebenarnya ini bisa teman-teman gunakan vektor yang sebelumnya, tapi karena ini contoh, maka akan saya tuliskan seperti ini. Nah, kemudian kita tulis lagi translate. Nah, translate objeknya itu jangan sampai salah pilih ya teman-teman, jangan pilih yang segmen tapi pilih yang poligon. Nah, berarti yang poligonnya T1, vektornya W. Nah, tampak ya di sini teman-teman ya. Nah, translasinya pada H aksen. Oke, dilanjutkan pada contoh soal. Oke, masuk pada contoh soal translasi. Tentukan bayangan garis Y sama dengan 3x kurang 5 oleh translasi T negatif 2,1. Nah, oke, yang pertama kita harus buat dulu garisnya. Y sama dengan 3x kurang 5. Kemudian kita tulis vektor dari negatif 2,1. Nah, karena dia negatif 2 berarti dia arahnya ke kiri ya. Sejauh 1 satuan ke atas. Nah, negatif 2,1. Lalu bagaimana caranya? Itu kita tulis translate. Nah, objeknya yang F, vektornya U. Oke, di sini ini adalah garis dari kita berikan warna yang berbeda. Nah, oke. Yang warna merah itu merupakan translasi dari garis Y sama dengan 3x,5. Nah, Y aksennya pada garis negatif 3x ditambah Y sama dengan 2. Oke, sampai di sini dulu pembahas kita mengenai translasi. Dilanjutkan pada refleksi. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai refleksi. Pada tools GeoGebra ini, refleksi itu ada refleksi objek pada garis, refleksi objek pada titik, refleksi titik pada lingkaran. Nah, ini akan kita cobakan satu-satu. Yang pertama itu refleksi objek pada garis. Nah, di sini katanya pilih objek yang akan dicerminkan, kemudian garis cerminnya. Berarti objeknya bukti bisa titik, garis, ataupun poligon ya. Maka kita akan cobakan pada poligon saja biar terlihat. Buat dulu poligonnya. Nah, kemudian kita pilih refleksi objek pada garis, kita pilih objek, kita pilih garisnya. Nah, kita akan menggunakan tadi garisnya, yaitu garis pada sumbu Y ya. Nah, maka akan terlihat refleksinya. Lalu, apakah bisa dengan garis lain? Tentunya bisa. Ini salah satu contohnya. Kita buat garis. Terserah garisnya di mana, mungkin kita buat di sini ya. Nah, kemudian kita pilih refleksi objek pada garis, kita tekan gambarnya, kemudian kita tekan garis. Nah, maka akan terlihat refleksi dari objek
terhadap garis B1. Jadi lanjutkan. Yaitu refleksi objek pada titik. Nah, ini harus kita buat titiknya. Kita pilih satu titik, misalnya kita pilih titiknya di sini. Nah, kemudian kita klik refleksi objek pada titik. Kita klik objeknya, lalu kita klik titik. Nah, maka akan nampak refleksinya. Nah, ini A aksen, B aksen, C aksen. Nah, kemudian bagaimana dengan refleksi titik pada lingkaran? Nah, ini dikatakan pada bantuannya, katanya pilih titik kemudian lingkaran. Nah, berarti kita harus buat titik terlebih dahulu. Titik, kemudian kita buat lingkaran. Kita pilih refleksi titik pada lingkaran. Jadi kita pilih titiknya, kemudian kita pilih lingkaran. Nah, maka akan terlihat refleksinya pada E aksen di sini. Nah, seperti itulah cara untuk melakukan refleksi pada aplikasi GeoGebra. Baiklah, ini merupakan contoh dari refleksi titik D negatif 2,6 jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X memiliki bayangan di titik. Oke, ini ada soalnya, mari kita geser dulu ya agar bisa terlihat nantinya titiknya. Nah, oke, katanya titiknya tadi ada di negatif 2,6, maka kita lihat negatif 2,6 berarti ada di sini. Maaf, kita ganti dulu titik baru negatif 2,6 di sini. Nah, di sini karena A ini bisa kita ganti sesuai dengan permintaan soal tadi ya, D negatif 2,6. Nah, dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Nah, kita masukkan pada inputnya Y sama dengan negatif X. Nah, di sini terlihat ada garis Y sama dengan negatif X. Lalu bagaimana cara kita merefleksikannya? Gunakan cara ini, refleksi objek pada garis. Nah, objeknya kan tadi bisa garis, bisa titik, bisa poligon. Nah, seperti contohnya sebelumnya itu menggunakan poligon. Nah, di sini kita akan menggunakan titik. Jadi kita klik objeknya itu titik, kemudian garis. Nah, maka akan terlihat refleksinya yang sebelumnya ada pada titik negatif 2,6, maka akan terrefleksikan pada titik negatif 6,2 pada garisnya, yaitu Y sama dengan negatif X. Nah, itu akan dapat juga teman-teman lakukan pada soal yang lain, namun teman-teman harus perhatikan maksud soalnya, refleksikan sesuai dengan garis yang diminta dan titiknya juga agar didapatkan hasil yang benar. Oke, cukup sekian mengenai cara menentukan refleksi dan translasi pada materi geometri transformasi. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.